Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rospika Jatimineng, nomor NPM 9206 kali 14 dari kelas 2A Keperawatan Stikes Indonesia Maju. Hai. Ih, kok jutek banget sih? Sombong deh. Tunggu dulu. Dengar-dengar dia tuh kepribadiannya introvert loh. Jadi sedikit-sedikit pendiam gitu deh. Makanya disangka sombong. Nah teman-teman, daripada bingung, lebih baik kita mendengarkan penjelasan tentang apa sih kepribadian itu menurut psikologi kesehatan. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita harus tahu apakah kepribadian itu. Apakah kepribadian itu diturunkan dari genetik atau dari hasil belajar? Lalu, apakah jumlahnya tunggal atau jamak? Lalu, sifatnya tetap atau berubah? Dan ada atau tidak ada? Psikologi kepribadian dalam sistematika psikologi menurut Koswara tahun 1991. Psikologi kepribadian merupakan usaha untuk memperoleh pemahaman mengenai perilaku manusia, tetapi juga diharapkan bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Pengetahuan mengenai perilaku individu-individu beserta faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan latihan dan belajar yang efektif, juga melalui perubahan lingkungan psikologi yang sedemikian rupa agar individu-individu itu mampu mengembangkan segenap potensi yang dimiliki secara optimal. Pengertian kepribadian. Istilah kepribadian dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan personality. Istilah lain berasal dari bahasa Yunani, yaitu persona yang memiliki arti topeng dan personare yang memiliki arti menembus. Istilah topeng berkenaan dengan salah satu atribut yang dipakai oleh para pemain sandiwara pada zaman Yunani kuno. Dengan topeng yang dikenakan dan diperkuat dengan gerak-gerik dan apa yang diucapkan, karakter dari tokoh yang diperankan dapat menembus keluar atau dapat dipahami oleh para penonton. Kepribadian menurut para ahli. Yang pertama ada Garden. Personality is the dynamic organization within the individual of the psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment. Diterjemahkan menjadi, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, menurut Craig and Crutchfield, personality is the integration of all of an individual's characteristic into a unique organization that determines and is modified by his attempts at adaptation to his constantly changing environment. Yang memiliki arti, kepribadian adalah integrasi dari semua karakteristik individu ke dalam suatu kesatuan yang unik, yang menentukan dan dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah terus-menerus. Selanjutnya, menurut Adolf Hucken, SJJ, DKK, kepribadian adalah pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik yang jasmani, mental, rohani, emosional, maupun yang sosial. Semuanya ini telah dibentuk dalam cara yang khas di bawah beraneka pengaruh dari luar. Pola ini terwujud dalam tingkah lakunya,
dalam usahanya menjadi manusia sebagaimana dikehendakinya. Konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Yang pertama ada karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai-nilai, baik nilai benar ataupun salah, baik nilai baik ataupun buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua ada temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis ataupun fisiologis. Yang ketiga ada habit atau kebiasaan, merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Yang keempat ada type, atribut atau ciri, mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Yang kelima ada traits atau sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip dan berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Selanjutnya ada macam-macam tipologi. Yang pertama itu ada tipologi Hippocrates-Galenus yang dikembangkan oleh Galenus berdasarkan pemikiran Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 Masehi, yang terpengaruh oleh pandangan Empedocles bahwa alam semesta beserta isinya tersusun dari 4 unsur, yaitu tanah yang memiliki arti kering, air yang memiliki arti basah, udara yang memiliki arti dingin, dan api yang memiliki arti panas. Berdasarkan pandangan tersebut, terdapat 4 macam cairan yang memiliki sifat seperti keempat unsur alam. Yang pertama ada sifat kering yang dimiliki oleh kol atau empedu kuning. Yang kedua ada sifat basah dimiliki oleh melankolis atau empedu hitam. Yang ketiga ada sifat dingin terdapat pada plekma atau lendir. Dan yang keempat ada sifat panas yang dimiliki oleh sagius atau darah. Selanjutnya ada tipologi Viola. Viola sendiri merupakan seorang ahli dari Italia yang berpendapat bahwa tipologi ini didasarkan pada bentuk tubuh manusia, yang sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh De Giovanni. Yang pertama itu ada tipe microphalanges, yaitu bentuk tubuh yang ukuran menegaknya lebih daripada perbandingan biasa, sehingga yang bersangkutan atau orang tersebut kelihatan jangkung ataupun tinggi. Yang kedua ada tipe macrophalanges, yaitu bentuk tubuh yang ukurannya mendatarnya lebih pada perbandingan biasa, sehingga yang bersangkutan kelihatan pendek. Yang ketiga ada tipe normophalanges, yaitu bentuk tubuh yang ukuran menegak dan mendatarnya selaras, sehingga tubuh kelihatan selaras pula. Selanjutnya ada tipologi Sigaud-Gaud, yang merupakan seorang ahli psikologi dari Prancis yang menyusun tipologi manusia berdasarkan 4 macam, yaitu ada motorik, pernafasan, pencernaan, dan susunan saraf sentral. Selanjutnya, Sigaud-Gaud mengelompokkan 4 tipe manusia. Yang pertama itu ada tipe maskuler. Tipe ini dimiliki oleh orang dengan fungsi motorik yang lebih menonjol dibanding dengan fungsi tubuh yang lain. Yang kedua itu ada tipe respiratoris. Tipe ini ada pada orang yang memiliki fungsi pernapasan yang kuat, dengan ciri-ciri muka lebar, toraks lebar, dan leher besar. Yang ketiga ada tipe digestif. Tipe ini terdapat pada orang yang memiliki fungsi pencernaan yang kuat, dengan ciri-ciri mata kecil, toraks pendek, rahang besar, dan memiliki pinggang besar. Yang keempat, tipe cerebral. Pada tipe ini, ada pada orang yang memiliki susunan saraf sentral yang kuat dibanding fungsi tubuh lainnya, dengan ciri-ciri dahi menonjol ke depan, dengan rambut di tengah, mata bersinar, daun telinga lebar, serta kaki dan tangan kecil. Selanjutnya ada tipologi temperamen. Pada tipologi ini, disusun berdasarkan karakteristik atau kejiwaan seseorang yang meliputi emosi, daya pikir, dan kemauan.
Yang tergolong tipologi jenis ini antara lain tipologi Plato, tipologi Immanuel Kant, tipologi Bassan, tipologi Heymans, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa sih tipologi Plato dan tipologi Heymans. Nah, yang pertama itu ada tipologi Plato. Tipologi Plato menggambarkan tentang kemampuan jiwa manusia yang terdiri dari 3 macam, yaitu ada pikiran, kemauan, dan hasrat. Dominasi salah satu kemampuan inilah yang menyebabkan kekhasan pada diri manusia. Atas dasar hal ini, Plato menggolongkan manusia ke dalam 3 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu atas dasar pikirannya, cocok untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Yang kedua itu atas dasar kemauannya, biasanya cocok untuk menjadi tentara. Yang ketiga itu atas dasar hasratnya, biasanya cocok untuk menjadi pekerja tangan. Selanjutnya ada tipologi Heymans. Heymans menyatakan bahwa manusia memiliki tipe kepribadian yang bermacam-macam, namun dapat digolongkan menjadi 8 tipe atas dasar kualitas kejiwaannya, yaitu yang pertama ada emosionalitas, atau bisa disebut mudah tidaknya perasaan terpengaruh oleh kesan-kesan. Yang kedua itu ada tipe proses penggiring, yaitu kuat lemahnya kesan-kesan ada dalam kesadaran setelah faktor yang menimbulkan kesan-kesan tersebut tidak ada. Dan yang ketiga itu ada aktivitas, adalah banyak sedikitnya peristiwa-peristiwa kejiwaan menjelma menjadi tindakan nyata. Selanjutnya ada karakteristik kepribadian sehat dan tidak sehat. Yang pertama ada karakteristik kepribadian sehat. Sebagai contoh, mampu menilai diri secara realistik, mampu menilai situasi secara realistik, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, menerima tanggung jawab, kemandirian atau otonomi, dapat mengontrol emosi, berorientasi dengan tujuan, berorientasi keluar, yaitu yang dimaksud dengan individu yang sehat memiliki orientasi keluar, ekstrovert, dia bersifat respek atau hormat, empati terhadap orang lain. Selanjutnya ada penerimaan sosial individu, dinilai positif oleh orang lain, memiliki filsafat hidup, dan yang terakhir berbahagia. Selanjutnya, karakteristik kepribadian tidak sehat. Contohnya, mudah marah, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering tertekan atau stres, bersikap kejam dan senang mengganggu orang lain, ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang, mempunyai kebiasaan